Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, hari ini kita akan membahas mengenai pandangan Islam mengenai KB, program KB, vasektomi dan steril. Nah, seperti itu. Ini murni untuk hanya sekedar informasi pengetahuan agar bisa diterapkan oleh masyarakat, bukan untuk provokasi, mencari kesalahan ataupun menyindir, ya. Jadi ini yang saya dapatkan dari guru-guru saya, dari ustaz-ustaz saya, dari teman-teman saya dalam bidang kesehatan, dan dari beberapa dari sumber buku dan lain sebagainya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita akan membahas mengenai apa sih KB itu. Nah, sebenarnya kita sudah tahu KB itu adalah program keluarga berencana. Nah, dalam KB ini ada yang namanya alami. Nah, caranya ada yang alami. Kemudian alami ini sendiri ada yang namanya kalender, yang kita tahu mungkin yang pernah baca. Ada suhu basal dan lain sebagainya, ya. Yang dan lain-lain ini karena ketidaktahuan saya, mungkin bukan bidang saya, tapi sedikit saya jelaskan mengenai ini. Ini baik itu caranya dengan membaca kapan waktu subur dan lain sebagainya, itu cara alami tanpa menggunakan alat dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah menggunakan alat. Nah, baik itu alat-alat pil misalnya, atau suntikan. Kemudian ada alat-alat kontrasepsi. Nah, suntikan ini sendiri ada, misalnya kalau nggak salah ada yang 1 bulan sekali. Nah, ada yang 3 bulan sekali. Gitu. Yang 1 bulan ini ada nama contohnya yaitu Sislofem. Nah, ini contoh nama suntikannya, nama kandungannya. Yang 3 bulan ini ada contohnya namanya Defogeston. Nah, Defogeston saya sudah catat. Defogeston. Nah, kemudian inilah beberapa sedikit mengenai pengantar atau alat-alat dan jenis-jenis KB itu sendiri. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk sedikit mengenai pembahasan Islam. Bagaimana cara Islam memandang KB ini dalam program pengaturan kelahiran anak. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama, dalam pandangan Islam ada namanya Tanzilun Nasl. Tanzilun Nasli. Yang kedua ada namanya Tahdidun Nasl. Nah, kalau di Indonesia namanya KB, maka dalam bahasa Arabnya ada Tanzilun Nasl dan ada Tahdidun Nasl. Pertama kita akan membahas Tanzilun Nasl ini. Tanzilun Nasli ini adalah mengatur kelahiran anak. Mengatur. Bagaimana maksudnya mengatur? Misalnya ada seorang ibu yang telah melahirkan 1 kali. Nah, dia menggunakan KB untuk mengatur kelahiran anaknya agar tidak bertabrakan. Nanti tiba-tiba baru 6 bulan telah melahirkan dikatakan oleh dokter udah hamil lagi, seperti itu, hingga akhirnya anaknya ini sundul-sundulan lahirnya. Tidak ada waktu untuk merawatnya dan menyusuinya dan sebagainya. Maka mengatur itu diperbolehkan. Atau mungkin orang tuanya sedang mau menyelesaikan S2-nya misalnya, agar tidak terkendala, nantilah kita programkan anak keduanya atau adiknya, karena agar tidak nanti tidak terurus seperti itu karena sibuk mengurus S2-nya. Maka itu diperbolehkan untuk mengatur kelahiran anak itu sementara. Nah, artinya tidak permanen seperti itu.
maka itu diperbolehkan. Nah, bagaimana dengan tahdidun nasl? Apa tahdidun nasl ini? Memutuskan keturunan, memutuskan anak. Maka inilah yang tidak boleh dalam hukum Islam, sama sekali tidak boleh, dengan alasan tertentu. Kenapa tidak boleh? Karena saya malas lah buat punya anak lagi, ini aja belum diurus gitu. Maka saya mau steril aja. Nah, dua kan ini bentuknya, ada steril untuk perempuan dan vasektomi namanya untuk laki-laki. Nah, nanti kalau saya punya anak lagi, saya mau kasih makan apa? Nah, inilah yang diharamkan dalam agama. Kita seolah takut bahwa Allah itu tidak akan memberi kita rezeki untuk makan. Sedangkan kucing aja banyak sekali anaknya, semuanya dapat makan seperti itu. Karena yang memberi rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau banyak, nanti aku tidak bisa mengaturnya dan sebagainya, hingga akhirnya dia lakukan steril itu, maka itu haram jatuhnya. Nah, tapi jika kata dokter begini, ibu itu nanti kalau melahirkan lagi, karena sudah berbahaya ini, sudah melahirkan sudah 3 kali misalnya, nanti kalau ibu melahirkan lagi, maka ibu akan berpotensi terjadinya kematian, karena ini sudah berbahaya. Maka kita steril saja. Maka jika itu kata dokter, maka steril ini atau tahdidun nasl ini diperbolehkan karena keadaan darurat seperti itu. Tapi sekali lagi, kalau hanya karena takut rezeki, hanya takut tidak bisa nanti mengurus anaknya, maka itu tidak diperbolehkan dalam Islam untuk steril. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya itu adalah dalam menggunakan KB, dalam menggunakan alat-alat ini untuk tanzilun nasli, untuk mengatur lahirnya keturunan agar tidak tabrakan, agar tunda dulu sebentar, artinya tidak permanen, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau tahdidun nasl, memutuskan agar mengangkat alasan yang tidak darurat, haram hukumnya. Tapi jika urgent, sekali lagi, jika yang seperti kasus yang tadi, maka itu diperbolehkan dengan keadaan darurat. Nanti jangan gara-gara anak saya sudah 2, saya steril aja. Nanti takutnya anak ibu berdua itu boncengan setelah ibu steril. Setelah nauzubillah celakaan, meninggal dunia, anak ibu sudah tidak ada lagi. Menangis ibu, bapak tersenyum, bapaknya tersenyum karena punya alasan buat menikah lagi, seperti itu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu cara ya untuk menggunakan atau cara Islam memandang bagaimana pembatasan atau pengaturan terkait dengan dalam di negara kita ini bernama KB, keluarga berencana, dan steril maupun vasektomi. Seperti inilah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi, ini yang saya dapat dari pengetahuan saya hanyalah murid, yang saya dapat dari guru-guru saya, dari teman-teman saya, sumber-sumber dan ustaz-ustaz yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.